Kabar sehat, cuman kayaknya Kenapa? portofolionya sepertinya kurang sehat nih karena market kita Oh gitu. ini ya kayaknya susah banget nih nembus 7.100 ini, Olive, Ya iya, untuk diseret apa Goto gimana IHSG-nya. dong? Iya, makanya. Ini IHSG juga kalau kita nggak lihat ada Goto mungkin udah all time high kali di bawah udah all Big time Banks. high ya. Soalnya Iya, biasanya soal Bank Mandirinya all time high terus. nah, betul. Tapi kan kalau kita ngomong-ngomong tentang banks itu juga kayaknya BCA hari ini lumayan loh koreksinya loh kalau kita lihat ya. BCA ke Ya, 8.900 nih karena kalau saya lihat nih BBCA. Tuh, bener kan? wajar Habis lah. itu, 30 30 November naiknya 3,5% untuk ukuran blue Nah, chip di atas bunga depositonya loh. Dengan iya, market iya, cap iya, sebesar iya. itu, jadi kan ada Heeh. rebalancing mungkin di akhir bulan dari fund-fund Mm-mm. manager. Iya, iya, iya. Kalau dilihat secara teknikal juga agak ngeri ya. Soalnya candlenya hari ini Gravestone Doji. Cuman Gitu. set, Coba aku lihat set, ya. iya. Kalau kita lihat candlenya ya, jadi ya, tapi kalau blue chip dan juga BBCA kan komposisi terbesar ya, market cap terbesar. Nggak mungkin lah dibiarin jatuh sejatuh-jatuhnya gitu ya. Kalau jatuh banyak yang nampung. Iya, aku juga pengen nampung jadinya kalau BCA jatuh. Oke, ini ini udah ada nih, William juga udah standby. Kita itu ya, kita langsung invite aja ya Nia, Liv. Ya, boleh. Sip, sip, sip. Waduh, gila happy banget hari ini. Gue bisa ngobrol Kenapa? bareng Olive dan juga bareng Wah. William. Makin Halo, rame. Halo bro, kabar sehat bro? hai, sehat, sehat. Halo, Koil. Halo, Liv. Sip, Baik. happy banget nih bisa ngobrol bareng investor muda, bareng Olive juga. Ini udah paket lengkap lah ya Iya. untuk kita memenuhi cuan akhir tahun ya karena tema kita pada malam hari ini pesta cuan di akhir tahun. Yeay. Moga-moga semuanya bisa cuan, moga-moga semuanya bisa cuan. Amin. Nah, Amin. oke. Waduh, ini di kolom komentar udah ribut GoTo aja nih kayaknya nih. Bahas GoTo Kak, bahas GoTo. Oke, nanti akan Itu kita udah bahas ya di kayak tengah-tengah. itu ya, trending topik banget ya. Trending Iya topik ya. banget. Trending topik banget di mana-mana wajar lah ya. Soalnya kan dia di caps dan juga baru buka lock up. Terus habis dibuka lock up dia jadinya lockdown gitu ya. Maksudnya dikunci di ARB gitu. Ya. Oke, tapi sebelum kita ke sana nih ya, Olive dan juga William, saya pengen minta ininya dong, pendapatnya dong untuk market kita di bulan Desember ini kayaknya mengawali awal bulan dengan merah-merah nih. Gimana nih? Saya mulai dari Olive nih. Tanggapannya gimana nih kalau ngeliat IHSG kita? 2 hari merah loh, Olive. Aduh, baru 2 hari awal. Belum kelihatan lah. Kan kemarin juga menurutku koreksinya tuh wajar karena 30 November marketnya itu mostly ya, terkecuali Goto itu naik, apalagi Big Bang-nya. Naiknya itu Big Bang-nya itu bisa 3% lebih di atas bunga depositonya mereka. Kalau misalnya 2 hari ini turun 2% harusnya hal yang wajar gitu. Biasanya juga kalau Big Bang Mm-mm. sih ya, kalau habis all time high itu memang udah nature-nya mereka koreksi dulu. Kalau misalnya mereka koreksi tes support malah bisa jadi poin untuk masuk. Kalau misalnya IHSG-nya Hmm. sendiri, nah memang nih ya, kalau kita lihat misalnya 20 tahun terakhir IHSG itu memang di bulan Desember pasti hijau gitu ya, tapi kan itu IHSG indeks saham gabungan. Mm-mm. Hijaunya itu juga bisa bermacam-macam. Kalau sobat Mm-mm. cuan, kalau teman-teman ingat, maaf saya kebiasaan. Saya tahu itu sebutan untuk siapa. Iya, kebiasaan Sobat aja cuan. kalau live Nggak sama apa-apa. Gibran Jadi salah terus. Apa? disambung dong, Sobat Cuan Troopers gitu. Iya, sama cuan troopers. Jadi cuan troopers, kalau ingat tahun lalu juga mungkin yang udah di Mm-mm. market dari tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya, kita itu di bulan Desembernya itu marketnya nggak rally loh. Naiknya Mm-mm. 0,7% aja kalau Mm-mm. nggak salah, tapi cenderung nggak kemana-mana. Karena apa? Beberapa bulan sebelumnya marketnya tuh udah sempat naik kencang banget kan, yang sampai Oktober gitu. Mm-mm. Jadi kalau misalnya baru nanya sekarang nih juga udah ada yang DM aku, Kak gimana boleh nggak baru masuk pas di window dressing, balik lagi Heeh, sih ke tiap sahamnya, ke teknikalnya. Kalau misalnya udah ketinggalan heeh. ya jangan dikejar juga gitu. Harusnya kan masuknya pertengahan bulan kemarin ya pas dikasih koreksi gitu.
Iya, 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 benar. Tapi ya gimana ya, nasi sudah menjadi bubur, sudah telat masuk juga, Iya, dan sekarang sabar udah aja. turun lebih Nanti dalam ada lagi. kesempatannya lagi pasti. Nah, itu dia. Oke, kalau dari Bro Will gimana nih lihat indeks kita nih? Oke, buat Tanggapannya para seperti apa? sobat cuan troopers. Cuan Nah, ini Troopers, nggak salah ya. ya. Sobat cuan troopers. Top. Iya. Kalau mungkin teman-teman lihat konstituen dari ISG udah agak berubah ya. Kalau dulu cuma banking aja yang punya punya market cap besar, dan Mm-mm, dulu juga ada consumer ya, kalau kita sama-sama ingat ada HMSP. Sebelum mm-mm, digebukin sama Bu Sri Mulyani sampai habis ya HMSP-nya itu ya. Setelah itu ada Astra International juga. Nah, sekarang udah ditambah satu lagi sebenarnya Goto. Dan beberapa tech company lain yang jadi mm-mm, pemberat ISG sebetulnya. Kalau bener sih kata Olive, kalau teman-teman lihat dari banking aja, emang banking sih naiknya jadi apa ya, jadi bensinnya ISG sebetulnya kalau kalau kita lihat banking mm-mm. aja ya, Di garis banking bawah core ya, gitu ya, konvensional. banking konvensional. Konvensional, iya, Di luar yang banking-banking yang digital, banking-banking yang ekstrim-ekstrim gerakannya. Nah iya. ya, sebenarnya gara-gara Goto aja sih posisinya jadi agak cukup berat ya, karena market cap-nya Goto kan udah 100, udah turun lagi sekarang udah 150 triliun kayaknya Mm-mm, ya, 150 T mm-mm, gitu, dan itu size-nya besar sekali gitu. Dan kalau dia mm-mm. turunnya ARB kan jarang-jarang ya lihat um, blue chip tuh ARB berhari-hari ya. Nah ini kita baru nemu Betul. saham-saham yang buat market, yang punya market cap besar dan dia Mm-mm, ARB berhari-hari gitu. Karena emang kalau mm-mm, dilihat dari laporan keuangannya juga, ditambah tahun ini naik suku bunganya tinggi banget. Jadi memang mm-mm, pasti bakal ke hit sih Goto, Gojek dan Tokopedia bakal ke hit, saham-saham teknologi bakal ke hit. Tapi mm-mm, untungnya kita masih punya banking yang labanya kinclong banget karena likuiditasnya melimpah banget di Indonesia, dan kita juga lagi nikmatin mm-mm, commodity boom ya sekarang ya. Dan nextnya kita nggak tahu nih bakalan flow-nya bakalan lari kemana lagi gitu. Biasanya sih secara cycle bakal larinya ke properti abis itu. Dan kalau mm. properti naik, sektor-sektor lainnya juga pasti bakal gerak kan, karena properti adalah salah satu proxy dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau Iya. properti ya gerak, beberapa industri-industri lain yang di bawahnya juga bakalan dapet trickle down efeknya gitu. Jadi ya Mm. hopefully kedepannya sih, kalau lihat fundamental aja ya, fundamental ekonomi Indonesia sih bagus sekali. Cuma karena ada satu pemberat ISG yang kemarin dipuja-puja kan, gue tuh kan kemarin awal waktu IPO Betul. dipuja langsung naiknya kenceng, dan dia sebagai penolong ISG. Dan kebalikannya juga sekarang jadi pemberat ISG gitu. Tapi yang Iya, menarik iya, dari iya, iya. Goto ya, kalau menurut pribadi gue, dia punya seed funding dan dia seri-series berikutnya Gojek. Gojek sekitar 5, sekian billion US dollar. Setelah itu kalau Tokopedia-nya 2, sekianan. Kalau jumlahin, kira-kira waktu pertama pertama kali sebelum sampai pertama kali dia funding sampai sebelum dia IPO, kira-kira market Mm. cap-nya tuh 100 triliun gitu. Jadi Mm. ya kalau kita mau ibaratnya mau betting di batas support, ibaratnya ini adalah batas di mana sebelum Goto, Gojek dan Tokopedia merger dan jadi Goto yang kita lihat sekarang ini gitu, dengan market cap 150 triliun, dengan IPO, size IPO juga yang sangat besar ya gitu ya. Mungkin Mhm. harga market cap 100 adalah market cap yang dimana big fund dia udah masuk di level tersebut gitu. Jadi kan pasti punya remind di pikiran mereka kan, hitungan mereka kan. Harusnya Iya. market cap Goto ya kemarin aja udah funding sampai 100 triliun gitu. Nah, masa sekarang jatuh di bawah itu? Kalau jatuh di bawah itu artinya menurut mereka, asumsi mereka adalah Goto itu udah murah gitu. Jadi ya Mhm. mungkin batas supportnya di situ kalau menurut gue ya. Tapi ya we don't know juga nanti kedepannya bakalan ada flow distribusi dari mana lagi kan kita nggak tahu ya. Karena kalau teman-teman lihat juga sekarang kepemilikan investor retail masyarakat udah di atas 63%. Tadi yang sebelumnya kan cuma 3%, ya kan? Hmm. Dan sekarang barangnya ibaratnya kalau dari segi price action dan kita lihat dari gimana market bekerja, artinya barangnya udah tersebar banyak di masyarakat gitu. Jadi harus ada, kalau kita belajar tentang gimana caranya stock cornering, kan harusnya marketnya kan
sahamnya dipegang oleh segelintir orang yang emang punya kekuasaan, punya kemampuan buat ngejual barang itu gitu. Bukan weak hand, Iya. tapi strong hand, ya kan? Kalau barang nyebar banyak di masyarakat, takutnya weak hand ini ibaratnya latah jual. Padahal Mm-mm. di posisi Goto, mungkin kalau market cap 100 sudah cukup murah ya gitu. Karena goodwill-nya aja kalau gue lihat di laporan keuangannya sekitar 90 triliun gitu. Belum aset-asetnya dia yang lainnya. Dan kuartal Oh, ketiga ini, iya dia baru laba kotornya kalau baca-baca lihat-lihat sih naiknya cukup signifikan dan menyentuh 3 triliun walaupun masih mm-mm. defisit karena beban gajinya kebesaran lah ibaratnya yang kerja di Tokopedia mungkin ya nikmatin lah sekarang gajinya gede gitu kan ya tapi mungkin Mm-mm. kedepannya karena investor bakalan meminta sebuah return yang pantas buat mereka menurut gua Mm-mm. ya siap-siap ya cut cut nggak layoff sih cuma mungkin ya cut beberapa pendapatannya mereka gitu dari Oke, gajinya. oke. Antara gaji diturunin atau mungkin ada yang di layoff lagi, tapi moga-moga badai layoff-nya udah nggak berlanjut ya bro ya untuk GoTo sendiri. Tapi ini lagi hot-hotnya nih, banyak banget nih yang lagi mau dengerin tentang GoTo. Itu ada komentar juga dari Lucky Dava, banyak BUMN kena prank GoTo ya. Mungkin salah Iya, satunya Telkom ya. Telkom ya. Di sana yang katanya averagingnya itu lumayan di posisi atas gitu ya, Iya, jauh iya. dari level Jadi sekarang. nih Nah tapi kuartal ah, 4 nanti kalau gimana gotonya harga masih di level sekarang ya kuartal 4 siap-siap aja laba bersihnya Telkom pasti akan Telkom bisa growth. terdampak Tapi ya. sebenarnya kan gini, Ah, kayak ini kan sebenarnya adalah investasi yang belum direalisasi kan. Jadi iya. sebenarnya kerugian yang ada di Telkom itu bukan kerugian yang sesungguhnya, dalam artian bukan kerugian secara cash selama Telkom itu nggak jual Mhm, kepemilikannya Goto gitu. Jadi kalau mhm, kita tuh kalau lihat laporan keuangan sebenarnya kan apalagi kalau kayak Telkom itu kan tipenya dia capital intensif ya, gede banget mhm, capex-nya gitu. Kita juga jangan cuma lihat di sisi income statement-nya aja, tapi lihat juga sisi cash flow-nya gitu. Jangan-jangan malah bisa jadi kesempatan kalau gara-gara harga sahamnya turun karena laba bersih turun disebabkan oleh kerugian investasi, tapi sebenarnya cash flow-nya nggak kenapa-napa karena kan kerugian investasi itu hanya pencatatan, tidak beneran rugi mhm, kan. Tadi yang aku bilang selama Telkom tidak jual. Di sisi cash flow-nya kalau dilihat aman-aman aja gitu, pendapatan dari iya, benar, operasionalnya gitu. benar. Jadi once Dan, misalnya kalau suatu saat Goto harganya heeh, balik ya balik lagi lah bersihnya gitu. Cuma pasti kan mhm, akan mempengaruhi kalau dari income statement itu pasti akan mempengaruhi dividen yang dibagikan. Mungkin itu yang nggak disukain sama beberapa investornya Telkom gitu kan. Jadinya gara-gara laba bersihnya turun, dividennya jadi ikutan turun gitu. dan Tapi ini yang ngaruh lucu dong ya, ya. tapi yang lucu ya Heeh, gimana gimana? waktu gotonya turun, investigasi dimulai. Telkomsel semua dipanggil, Kementerian Iya, dulu BUMN juga pernah dipanggil kan? semua. Iya, pertama Iya, kali kan iya. waktu turun dari Ini 300 ke Oh, kita 200 juga ya. pernah kok. betul betul. Iya, Heeh. setelah itu kan Ini naik tuh sampai 300 lagi kan 300 hampir ke harga IPO lagi tuh. Setelah itu dibanding lagi, heeh. dicari lagi siapa kambing hitamnya, Iya. siapa yang patut disalahkan. Waktu itu pas naik udah nggak ada tuh berita diusut-diusut lagi. Udah Habis nggak itu ada. sekarang turun lagi baru ada lagi berita kayak Baru gitu. ada ya. Nah, ini ngomong-ngomongin tentang berita usut mengusut itu si Olive nih yang paling update nih kayaknya ya kan di media ya. Udah mulai rame ya Olive ya Wah. berita-berita kayak gitu ya. Jadi kan sebenarnya ini bukan yang pertama kali ada berita kayak gini. Mm-mm. Kalau teman-teman tahu dulu yang karena efek the Fed pertama kali naikin suku bunga saham digital itu turun kan, yang kita habis lebaran Heeh. itu, termasuk juga Goto tuh. Waktu itu turun sampai ke harga 100 something lah, 190-an kalau nggak salah. Nah, habis itu di Mm-mm. Twitter rame kan, di Twitter Mm-mm. rame, mungkin salah satu investornya Telkom, dia bilang dia merasa dirugikan karena gara-gara Mm-mm. investasinya ke Goto, jadinya laba bersihnya waktu itu turun, bukan bukan minus, turun lah, nggak growth gitu ya, Heeh. sekian. Heeh. Nah, abis itu akhirnya jadi rame, oh DPR mau usut lah, KPK segala macam. Udah, ternyata nggak lama dari digoreng di Twitter itu, harga sahamnya naik, balik ke 300-an Mhm. kan. Pas balik ke 300-an, udah nggak ada lagi beritanya. Yang mau diusut lalalili. Karena tahu itu cuma maksudnya pencatatan Iya. investasi kan.
Jadi Iya, iya. naik turunnya harga saham sangat sensitif banget di laporan keuangannya Telkom. Heeh. Ya sekarang turun lagi, gotonya. Ya udah rame lagi pasti. Mm-mm. Investigasi Ini dimulai lagi ya. iya. Ini untuk meramaikan aja lah ya, untuk meramaikan aja, untuk gimana ya? Moga-moga nggak dipakai juga buat politik ya, dipolitisasi isu ini dan Betul. lain sebagainya. Tapi ngomong-ngomong tadi, saya suka banget tuh yang Olive bilang terkait dengan cut loss meng-cut loss untuk BUMN nggak bakal cut loss kok, tenang aja ya. Karena kalau cut loss dianggap kerugian Jadi rugi negara. beneran. Rugi beneran. Nah, Dan kayak contoh dan waktu itu kalau kan, tiba-tiba dari 190, the Fed-nya masih naikin uh, suku bunga. Semua iya. saham teknologi tiarap, dia tiba-tiba bisa naik ke 300, duitnya siapa ya? Nggak tahu, yang ngasih bukan duit aku. Nah loh. Ya kan? Bener nggak? Dari 190 ke Oke. 300 nggak tahu duitnya siapa. Bukan duit aku yang Ya, pasti. mungkin ada duit dari Cuan Troopers juga nih yang ikutan Iya makan mungkin. gitu kan. Kemudian take profit di 300 gitu. Iya. Jadi Oke, ke oke. teman-teman kalau kalau mau nyalain sebenarnya ya, Heeh, Telkomsel kan nyalain Telkomsel nyalainnya kan Goto karena Goto kan bikin rugi. Goto juga bisa heeh, nyalain. Goto nyalain heeh, MPPA karena harganya turun. Dia beli dari 700 kan waktu itu, heeh. waktu tahun 2021. Nah, MPPA Hypermart ya tinggal nyalain ke orang-orang kenapa nggak beli produk saya ya. Iya, Siapa yang perlu disalahkan gitu. Tapi terakhir sih ujungnya penjelasan dari muter-muter. Telkomsel sih elegan banget sih. Cukup Iya, iya. elegan. Iya. Apa tuh Karena penjelasannya tuh, Bro? dia pakai konsultan juga waktu Heeh, mengakuisisi investasi seperti ini gitu. Dan dari mm, konsultan itu kan pasti ada kelayakan studinya dan itu udah heeh. past kelayakan studi gitu. Jadi namanya investasi kan pasti kan ada reportnya harus dibuat kan. Iya. Dia kenapa dia beli saham ini, perusahaan ini gitu. Dan reportnya itu ya jelas, ya itu yang sedang diselidiki kan gitu. Selama ada reportnya ya Hmm, kenapa nggak boleh beli saham? Iya kan? Kan dia mungkin kan ya betul. sekarang mungkin turun. Nanti kalau 2 tahun atau 5 tahun lagi 5 kali lipat gimana? Ayo. Mm-mm. Ya. Tapi saya percaya sih ya, ini kan juga salah satu kebanggaannya negara gitulah ya. Pasti ya ini mungkin cocokologi atau feelingmologi ini pasti nanti ada. Saya suka pakai kata-katanya Jason sih. Nanti pasti ada kungfu-kungfunya nih untuk menyelamatkan GoTo nih dari keterpurukan gitu ya akhirnya. Tapi yang paling lucu nih saya lihat ya, Telkomnya malah menguat 1% loh hari ini loh. Kita dari tadi ngomongin Telkom, ini Telkomnya menguat loh ke harga 4.000 hari ini ya, menguat 1,01% gitu. Padahal tadi kan kalau kita bahas terkait dengan GoTo ini kayaknya serem di Telkomnya gitu ya. Ini ada yang komen Telkom iseng aja kali katanya beli GoTo. Nggak mungkin lah ya iseng-iseng, ini kan pakai duit negara ini BUMN. Iya, apalagi pakai duit negara, nggak mungkin sembarangan lah. Nggak mungkin sembarangan ya. Oke, itu tadi Tapi terkait dengan porsinya GoTo. Porsinya gimana? porsinya Goto di Telkomsel I don't think it's signifikan ya di Telkomsel. Ah, Kalau kita lihat aja labanya Telkom udah bertriliun-triliun dengan investasinya segitu ya cuma mungkin kegerus aja dan mm-mm. mungkin kegerusnya juga nggak bakalan terlalu signifikan jadi ya investor Telkom ya para fund manager ya santai aja karena itu kan ya bener juga kali duit iseng tapi maksudnya bukan duit iseng portofolio kecil sekali dibandingkan total portofolionya Telkomsel gitu dan Astra juga Oke. ada kan sebetulnya posisi posisi di saham-saham teknologi kan tapi nggak terlalu pengaruh karena emang itu posisinya kecil aja supaya dia nggak ketinggalan kereta kemajuan Mm-mm. teknologi gitu seperti itu sih. Oke. Nah, itu tadi tentang GoTo ya, seru banget nih, banyak banyak banget nih komentar-komentar terkait dengan GoTo dan juga efek-efek sampingnya seperti apa. Tapi hari ini kita tidak akan bahas GoTo doang ya, Cuan Troopers. Kita mau bahas emiten-emiten yang bisa bikin kita pesta cuan di akhir tahun ya. Jadi supaya bisa sama-sama menikmati pesta cuan di akhir tahun, jangan lupa ya bergabung bersama kita menjadi Cuan Troopers melalui ifom.sukorsekuritas.com atau bisa DM ke Oli, bisa DM ke investor muda, ke William. Ini gimana nih cara bergabung menjadi tim investor muda atau tim Olive dan juga tim William ya. Oke, kita langsung lanjut bahas nih. Saya mulai lagi sedikit kalau tadi kita banyak bahas tentang pemberat IHSG. Saya mau sedikit
beralih ke apa yang sebenarnya dinantikan, begitu ya, oleh para investor-investor di tanah air ini di akhir tahun. Saya mulai dari Olive dulu nih. Momentum window dressing nih. Apa sih yang akan menjadi trigger gitu, Olive? Yang jadi trigger kemarin udah keluar inflasi, tapi nggak bisa Mm-mm. menggerakkan juga, walaupun sebenarnya sudah Mm-mm. terkendali. Kemarin The Fed udah ngumumin melunak 50 BPS, tapi untuk IHSG kita nggak terlalu ngefek juga. Sebenarnya mungkin nggak terlalu ngefek itu karena kita secara year to date juga udah plusnya sebenarnya 7% gitu. Kalau dibandingin sama market US gitu ya, makanya market US mungkin sekarang baru mulai rebound. Kalau kita ya cenderung belum kemana-mana, ya mungkin masih banyak juga kali yang wait and see, takut. Habis banyak beritanya resesi gitu-gitu, jadi orang pada nggak berani investasi. Padahal siapa yang bisa tebak market kan? Iya, Nggak ada iya, satu iya, orang iya. pun bisa tebak bottom gitu. Jadi sebenarnya daripada kita nebak-nebak kapan resesi dan lain-lain, harusnya yang diperhatiin adalah beli sahamnya, carilah yang kinerjanya memang udah terbukti, terus yang banyak Mm-mm. dividen, terus tinggal cek valuasinya. Jadi selama valuasinya itu kita belinya nggak kemahalan, harusnya mau market lagi bagus atau jelek, biasanya kita masih bisa tetap cuan juga gitu. Mm. Walaupun sebenarnya untuk Mm-mm. awal-awal ketika market misalnya lagi koreksi besar, biasanya 1 sampai 1 minggu pertama saham mayoritas saham-saham ikut keseret, tapi pada akhirnya saham-saham yang bagus pasti akan kembali ke trennya lagi. Ya kita udah lihat Mm-mm. perbankan yang Iya. konvensional ya, waktu setelah Mei mereka turun-turun, bahkan BRI itu sempat 3.900 ya kemarin pertengahan Mhm. tahun. Pada akhirnya kinerja yang menjawab lah, harga saham mereka bisa Mhm. kembali naik lagi karena memang kita lihat kuartal 2-nya bagus, kuartal 3-nya bagus gitu. Jadi daripada fokus sama kapan resesi mau beli bawah, lebih baik fokus sama sahamnya aja, mana yang sobat cuan pilih gitu. Mhm. Nah, kalau dari Bro William gimana nih? Iya, Untuk momentum yang bakal men-trigger window dressing. iya sebenarnya sih kalau lihat dari Indonesia fundamentalnya kan kita udah no issue kalau fundamentalnya bagus. Cuma Heeh. permasalahannya kalau menurut gua ada di likuiditasnya ya, karena likuiditasnya semua keserap ke US kan. Karena mereka Mhm. naikin suku bunga, walaupun ya tadi benar kata Olive udah mention juga, inflasi udah mulai melunak tapi masih belum jinak gitu. Udah menurun tapi masih belum tercapai gitu karena targetnya kan masih di bawah 2%. Dan tadi Mhm. ada kemarin di-mention juga sama Jerome Powell kalau kayaknya inflasi kemungkinan besar dari proyeksi yang dan modeling yang dibikin, inflasi nggak bakalan sampai jatuh banget, tapi mungkin inflasi bakalan sideways di level-level yang mungkin yang bisa lebih di-maintain gitu. Dan indikasinya apa Mhm. buat dia inflasi jatuh sampai ke level yang bisa termaintain adalah yang cukup mengerikan, dia bilang adalah unemployment-nya mesti naik gitu. Jadi harus Mhm. banyak beberapa layoff dan orang udah mulai nggak kerja dan orang mulai kehilangan daya belinya dia dan mungkin harga bisa turun. Dan yang mengerikannya sebetulnya itu ya waktu dia ngomong seperti itu ya artinya harus dipaksa buat resesi gitu, harus dipaksa buat marketnya nih ngerem sedikit gitu. Dan by the way, Mhm. kalau itu yang kita lihat sebagai kengerian, nah tapi itu juga ya sebetulnya yang bisa menjadikan Fed lebih dovish ya, makin dovish lagi dan kemungkinan besar bisa Fed cut rate walaupun kedepannya kita masih belum melihat sebuah kemungkinan dia bakalan cut rate gitu. Jadi permasalahan utamanya kan masalah likuiditas di Indonesia gitu kan. Mhm. Karena USD-nya semua lari ke sana, ngapain invest di Indonesia kan mendingan taruh aja di obligasi bond yield-nya di US aja udah di atas 10, dia yang 10 tahun dia ada di atas 4% gitu kan. Ngapain capek-capek kan invest di Indonesia, belum lagi ada currency risk gitu. Jadi permasalahannya Mhm. ada di likuiditas. So kalau misalkan masalah di likuiditas, ya sebetulnya yang kita harapkan adalah Fed lebih dovish dan bahkan bisa cut rate di tahun depan gitu. Kalau udah cut Mhm. rate artinya ya kan kita kan konstituen kita kan ada Goto juga kan. Nah diharapkan Goto bisa narik ISG juga. Cuma kalau sampai akhir tahun mungkin kalau sebenarnya kalau gue lihat ISG ya posisinya sideways dari bulan November kemarin gitu. Jadi sideways ya emang yang jadi pemberatnya ya Goto dan jadi yang leadingnya adalah banking gitu. So Mhm. sebetulnya kalau kita mau cari
perusahaan-perusahaan yang punya return, mungkin kita mau cari 30% lah di market. Sebetulnya kita tinggal lihat aja banking loh di Indonesia. Karena memang kalau kita lihat labanya banking itu udah, banking ibaratnya kayak Google-nya Indonesia gitu. Mau posisi market lagi drop juga, waktu lagi lockdown juga, dia masih bisa profit walaupun profitnya mengecil gitu. Jadi kalau gue boleh kategorikan, sebenarnya kalau kita mau cari profit, upside mungkin 30% aja sebetulnya di banking ya. Dan strateginya sebetulnya kita bisa proyeksi misalkan kenaikan labanya dari sebelum pandemi, contohnya BRI ya 40% misalkan. Gue agak lupa angkanya berapa. Cuma yang gue cukup ingat itu Bank Mandiri naiknya 30% sampai 40% kalau nggak salah. Dan ya kita bisa tarik aja dari tertingginya 2019, mungkin dia bisa ada upside sampai 20% sampai 30%, yang konservatif aja gitu. Dan kalau dengan strategi jadi banking, kalau dalam tahun itu dia udah turun sampai 20%, 30%, ya beli aja gitu. Karena buat capai ke level dia sebelum jatuhnya atau level highest-nya dia lagi, itu sangat possible gitu. Karena kita lihat banking kan labanya selalu naik gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau konservatif aja, kita beli banking gitu, beli bank. Dan rekomendasinya ya itu aja, karena yang Indonesia struktur ekonominya masih belum terlalu banyak berubah ya. Kalau di US mungkin ada investment banking yang bisa cari pendanaan dari sisi yang lain, tapi di Indonesia kan banking sebetulnya. Investment banking cuma buat kalangan-kalangan tertentu. Kalau misalkan banking Indonesia, ya jangankan bisa punya kredit gitu ya. Kadang-kadang di daerah-daerah aja mereka kadang-kadang nggak bankable kan gitu. Makanya muncul juga sebetulnya bank-bank digital gitu. Nah, gue juga cukup suka sebetulnya bank digital ya. Semuanya kan sebetulnya balik lagi dijual di harga berapa kan. Kalau bank digital dijual di harga mahal, ya kita nggak beli. Tapi kalau dijual at discount 50 plus 30, nah itu ya boleh kita beli sebetulnya. Udah diskon 50%, contohnya BBYB dari 2.500-an jatuh ke 1.200. Nah itu at discount lagi nih sekarang nih, tambah lagi issue 50 plus 30, udah kayak Matahari Dev Store kan. Jadi menurut gua semua saham itu menarik, tapi dijual di harga berapa gitu. Dan di level-level sekarang BBYB, Gosko kan udah mulai masuk lagi gitu. Dan beberapa investor di early stage-nya dari BBYB yang berubah jadi bank e-commerce udah mulai masuk lagi, ada berita-beritanya Saratoga mulai masuk, ya kan. Setelah itu Gosko Capital juga mulai masuk gitu. Jadi ada ya cukup menarik lah, reasonable price kalau di harga seperti sekarang gitu, kalau menurut gue. Iya, itu terkait BBYB juga ini menarik ya, kita lihat red issue-nya berhasil karena benar-benar itu total dana serapan untuk red issue-nya 1,6 triliun, udah mau 1,7 triliun, artinya well done buat BBYB ya. Kita sisa tunggu aja nih rally-nya sampai kapan nanti. Karena tadi emang lumayan ya, kemarin 8%, tadi juga untuk BBYB sendiri juga lumayan, untuk kenaikannya sempat di harga 820 lah gitu ya, sebelum terkoreksi kembali. Nah, tapi kalau kita ngomongin banking ini big cap, di akhir tahun kan biasanya window dressing itu ada di big cap ya. Hari ini BCA koreksi 1%, BRI koreksi 1%. Serok nggak sih ini untuk big bank yang lagi koreksi nih? Gimana nih, Olive? Kalau aku lihat ya, BBCA belum sih. Tapi gini, waktu dari bulan lalu juga aku ditanyain terus BBCA, karena kan aku ada BBCA kan. Sebenarnya kayak, Kak, aku mau masuk BBCA gimana? Aku aja nggak pede gitu ngasih kayak, oke, boleh masuk, karena menurutku kayak sepanjang pertengahan tahun kebelakangan ini udah naik terus gitu kan, PBV-nya juga udah cukup mahal. Tapi ya kalau misalnya nggak masuk, ketinggalan gitu kan akhirnya gitu kalau kebanyakan nawar. Cuma kalau based on technical sih, kalau aku misalnya di posisi yang belum punya barang BCA ya, aku baru berani masuk di 8.500-an sih kalau pakai technical ya. Kalau pakai valuasi sebenarnya udah nggak gitu nyaman. Kalau sekarang kan soalnya kalau nggak salah PBV-nya udah hampir 5 kan gitu. Iya. Better kalau daripada BCA sebenarnya, kalau yang belum punya barang sama sekali ya, mendingan BBRI sih.
Karena Lebih ke BBRI itu BBRI yang ya paling berarti ya. lagging. Dari waktu itu yang kita live terakhir itu juga kan aku ada bilang kan, BBRI itu yang paling lagging di antara semuanya, di antara 3 temennya. Kayak mereka laba bersihnya naik, kayak Bank Mandiri dia udah cetak all time high berkali-kali. Biasanya juga naik, BBRI-nya waktu kemarin tuh nggak kemana-mana, cuma kayak cenderung sideways aja gitu. Dan ternyata baru di akhir November kemarin berhasil breakout gitu. Nah kalau udah breakout gini kan berarti udah potensi-potensi bikin higher high lagi kan, higher high sama higher low Betul. lagi gitu. Jadi untuk BRI menurut sih bisa tunggu 4.600 sampai 4.700. Pas dia retest support. Jadi supportnya ini adalah resistance yang sudah breakout ketika akhir November kemarin, 24 November kemarin gitu. Oke. Kalau dari William gimana nih? Serok, blue chip, Setuju. sama Serok, view-nya serok, sama ya? serok. Oh, serok ya. Serok Serok blue bertahap chip gitu boleh ya. lah. Hah? Serok bertahap nih buat pesta cuan akhir tahun. Iya, kita mesti bantuin ISG Ya. lah, karena Goto bakalan digebukin terus kan kayaknya nih. Iya. Jadi ya Ngeri juga blue ya. chip pasti bakalan nopang ISG gitu. Emang sih yang paling lagging, betul, kayak kalau menurut gua juga sih BRI paling lagging sih. Yang lainnya udah naik, BRI masih di situ aja gitu. Padahal dia labanya juga wah luar biasa. Naiknya luar biasa. Apalagi gitu. udah Bank akuisisi Mandiri 2 itu kan. Pegadaian. Iya, jadi memang dari ujung ke ujung mau dilibas nih sama BRI ini yang kayak pegadaian-pegadaian yang ambil marginnya gede ya ke BRI aja gitu kan. Ya, nanti kedepannya mungkin BRI jadi rajanya nanti di daerah gitu. Dan emang sekarang udah bener-bener jadi rajanya sih. Cuma ya masih ada porsi-porsi kecil yang bisa dia lebih ekspansikan lebih lagi. Nah, kalau lihat cycle-nya, kalau buat gue ya cycle-nya banking itu kan ada perusahaan-perusahaan yang early stage, setelah itu growth, udah saturated, setelah itu dia melambat gitu kan. Kalau banking nih udah growth terus gitu, dan gue yakin masih ada growth-nya masih jauh sekali, karena pemahaman orang Indonesia tentang bank tuh masih sangat minim ya. Jadi ya di mana ada masalah di situ udah cuan, sobat cuan troopers. Mantap. Nah mungkin mau nambahin jadi aku juga pernah baca ada salah satu edukator yang menyambungkan gitu tahun 2016 itu kan sempat ada tax amnesty juga kan. Nah itu tuh banking tuh naiknya 30-50% loh, padahal udah tinggi waktu itu, udah all time high. Dan kemarin juga kita belum lama ini juga tax amnesty lagi kan. Jadi tax amnesty itu bisa jadi salah satu alternatif orang-orang high net worth, ultra high net worth untuk taruh uang mereka yang pasti mereka belinya nggak mungkin saham BEX gitu kan. Ya belinya kayak BCA, Bank Mandiri, Telkom, BRI, yang gitulah, Astra, biasanya kayak gitu. Jadi ada yang bilang kayak mungkin nggak ya, maksudnya Big Bang itu mengulang kejayaan tahun 2016 lagi gitu. Walaupun udah tinggi, tetap bisa terus all time high seperti itu. Terus aku mau nambahin untuk BBRI. Nah, kalau Sobat Cuan sempat baca berita-berita dari bulan Februari 2022 sampai kemarin bulan September juga sempat dibahas lagi, Pak Jokowi itu mau bikin bullion bank. Jadi bullion bank itu bank khusus emas. Di Indonesia itu belum ada. Jadi kalau temen Cuan Troopers tahu perusahaan-perusahaan di Indonesia yang punya cadangan emas, termasuk juga Indonesia yang punya cadangan emas, mereka itu titip di bank yang ada di Singapura. Karena di Indonesia belum ada banknya, gitu. Nah, nantinya bullion bank ini diharapkan sama Pak Jokowi bisa dipakai untuk transaksi jual beli emas batangan ya. Terus tempat penyimpanan emas, walaupun sekarang penggadaian juga ada, tapi penggadaian itu lebih sifatnya titipan. Dan itu retail kan, nggak bisa banyak-banyak kan. Kalau ini benar-benar banknya gitu, kayak di luar negeri, kayak di Singapura. Nah, nanti juga bank tersebut kalau misalnya jadi gitu ya, diharapkan tahun depan deh kalau nggak salah mau dijadiin. Jadi asing juga bisa beli emas lewat Indonesia, lewat bullion bank ini. Nah, bayangin kalau bullion bank ini kira-kira di bawah undernya siapa? Kan nggak mungkin di bawah swasta. Iya, pasti bank Apalagi, BUMN. ya, kelihatan kan udah arah-arahnya BRI itu akuisisinya Pegadaian sama PNM. Gitu. Ya itulah growth ke depannya. Semoga kita dukung lah ya bullion bank ini bisa disahkan di Indonesia, tentunya
itu bagus. Jadi perusahaan-perusahaan, industri, dan juga negara kalau punya emas fisik nggak perlu taruh di luar, bisa taruh di sini. Bahkan negara lain bisa taruh emas mereka di sini. Negara lain bisa beli emas dari Indonesia, karena Indonesia itu punya produsen terbesar nomor 7 untuk emas itu sendiri. Jadi sebenarnya nanti bagus juga untuk industri emasnya di Indonesia gitu. Waduh, menarik banget ini. Udah beberapa rekomendasi untuk pesta cuan di akhir tahun gitu ya. Ada dari Big Banks tentunya ya. Kalau yang untuk GoTo mungkin ditahan dulu gitu ya. Karena sepertinya badai ARB-nya masih belum selesai gitu ya, Cuan Troopers. Nah, kalau tadi kita ngelihat untuk big caps, kita lihat sedikit dari sisi sektoral dong. Ini Olive dan juga William. Saya mau tanya ke William dulu nih. Kita kalau beralih di akhir tahun ini ke emiten-emiten batu bara atau komoditas gimana nih? Apakah itu pilihan yang tepat untuk pesta cuan? Nah, kalau komoditas ya, sebetulnya batu bara ini masih hot di market karena harganya masih tinggi sekali kan. Di Eropa sana lagi musim dingin dan gasnya di stop, mau nggak mau mereka harus nyalain lagi coal plant-nya gitu. Jadi untuk yang batu bara sebetulnya masih cukup aman karena labanya bakalan masih tetap bombastis gitu. Dan ada beberapa saham batu bara yang emang ada beberapa corporate action-nya yang sangat menarik. Salah satunya adalah Bumi gitu. Jadi gue udah sempat ikutin saham ini dari tengahan tahun 2022 gitu. Jadi waktu pertama kali Bumi OWK, obligasi wajib konversi, gue udah mulai curiga-curiga gitu kan. Soalnya kalau dengan posisi perusahaan yang lagi bleeding, ngapain yang orang obligasi pindahin ke saham gitu kan? Kecuali dia melihat sebuah upside yang sangat besar gitu di emiten ini gitu. Karena obligasinya sifatnya fix, bunganya fix, kuponnya fix gitu kan. Ngapain dia pindahin dari obligasi ke saham? Dan OWK itu berlanjut sampai ujungnya adalah Salim masuk di Bumi dengan posisi yang nggak kecil, 24 triliun. 24 triliun itu kalau dibuang di market udah bukan ARB lagi gitu. Udah kalau ARB setelah ARB balik ke Gocap, reverse stock balik lagi ke Gocap itu. Kalau misalnya dibuang semua di market semuanya gitu. Jadi kalau dia udah berani buat konversi 24 triliun, berarti dia harusnya melihat sebuah upside yang lebih besar daripada return dari obligasi itu gitu. Yang pastinya sebagai investor bukan dari nilai capital gain-nya aja kan, tapi dari apa? Dari dividennya gitu. Jadi mungkin kita bisa ekspektasi kalau saham-saham batu bara, para konglo dan sembilan naga itu melihat sebuah potensi yang besar dari batu bara ya, terutama ya yang kalau gue lihat dari corporation-nya adalah saham Bumi ya gitu untuk beberapa tahun ke depannya gitu. Kalau dalam jangka pendeknya ya mungkin bisa ada up and down ya, we don't know. Tapi kalau kita lihat dari safety net-nya, ibaratnya 24 triliun itu udah secure gitu sebagai equity gitu. Dan ditambah lagi nanti minggu depan udah jadi debt free karena tambahan lagi konversi dari obligasi ke equity. Dan ya menurut gua ini potensi yang besar sih buat di saham Bumi gitu. Di saham Bumi ya kalau sebagai investor ngarepinnya apa? Return kan. Ya returnnya harus dari antara kalau udah konflik saham antara dari capital gain atau dari dividen gitu. Jadi kita harus ekspektasi Bumi ada bottom rate-nya pasti karena dia udah bisa kemungkinan besar gue mencium dia udah mulai bisa bagi dividen, tapi mungkin nggak tahun ini karena udah di-mention juga mungkin tahun ini dia masih harus secure dulu pendapatannya, baru mungkin beberapa tahun ke depan dia baru bisa bagikan dividen gitu. Yang gue lihat sih seperti itu kalau buat di batu bara ya. Sama satu lagi yang menarik kalau dari sesi komoditas adalah emas, karena kalau teman-teman lihat emas dari beberapa minggu terakhir kan kita sempat ada event juga sama Pak Mike sama Olive juga udah di-mention bahwa emas ini cukup menarik karena uang yang dicetak waktu masa pandemi nilainya sangat besar sekali itu. Dan kalau gue sempat lihat juga siklusnya emas ya, tahun 70 emas itu juga naiknya 2-3 kali lipat gitu. Karena waktu tahun 70 kan ekonomi kan lagi slowing down. Setelah itu digelontorkanlah QE seperti ini gitu, petrol dolar gitu. Dan setelah itu
mereka mencetak uang tanpa ada underlying ya kan. That's why Iya. underlying yang bisa ngikutin adalah emas, dan emas itu naiknya tahun 70 juga naiknya signifikan sekali. Setelah itu waktu kita krisis yang cukup besar saat pre-mortgage tahun 2008, nah itu emas juga naiknya tinggi sekali gitu karena uang yang dicetak juga begitu besar dan begitu masif ya. Dan 2022 jauh lebih besar lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau gue lihat upside-nya emas ya masih cukup besar ya. Dan kemarin dibukakan data juga kalau ada pembelian emas di kuartal kemarin, kuartal sebelumnya dengan posisi yang 5 kali lipat daripada sebelumnya gitu. Dan itu tidak terdetek siapa yang beli. Kalau nggak terdetek siapa yang beli, bisa kemungkinan besar adalah antara China dan Rusia kan dibilang gitu. Karena mereka nggak punya kewajiban buat mencatatkan dirinya, dia beli, melaporkan dirinya kalau dia beli emas gitu. Jadi emas sih satu komoditi yang cukup menarik ya, dan udah di-mention juga sama Sukor Cuan Troopers sahamnya yang tahun depan bakalan cukup menarik dan udah mulai produksi adalah BRMS ya gitu. Dan kebetulan sih sayangnya kita nggak bisa beli Freeport ya di Indonesia ya. Padahal cadangan emas terbesar di Indonesia itu Freeport sih. Freeport, iya. Freeport itu besar dan sangat besar sekali. Ya kalau teman-teman lihat laporan keuangannya FCX, Freeport McMoran, 90% dari pendapatannya itu adalah emas di Indonesia gitu. Jadi ya sayang sekali kita cuma bisa lihat perusahaan luar, perusahaan asing garap tambang di Indonesia dan mendulang hasilnya. Ya tenggat juga kita udah bisa kemarin sempat konversi ya. Jadi kita jadi majority, Indonesia majority. Tapi ya kita sebagai investor retail kita nggak bisa beli. Yang kita bisa beli ya mungkin BRMS. Setelah itu UNTR punya tambang di Martabe. Setelah itu sebetulnya iya Pesat atau J Resources. Cuma J Resources mungkin kita lihat dari price action-nya dan gue mungkin agak sedikit volatile ya kalau J Resources ya. Gitu ya, kalau kita mau yang lebih secure, lebih nyaman, sebetulnya UNTR dan BRMS yang gue sempat lihat gitu. Oke, menarik ya. UNTR, BRMS sama Bumi berarti ya kalau dari Bumi. William nih. Ini ada yang bilang semoga Freeport IPO-nya Freeport udah ada di New York Stock Exchange. Jadi kita belum ngelihat juga nih kayaknya Freeport bakal IPO di Indonesia. Oke, kalau tambahan satu lagi. Iya, silakan. Jadi gue sempat ada baca-baca juga politik and economics waktu Freeport pertama kali ada di Indonesia. Ternyata tahun 70 melalui PT Indovesta, Bakri ternyata udah punya Freeport. Udah punya gitu. Terus Bakri and the Group. Setelah itu switching ke pemilikan dan setelah itu jadi pemilikannya Freeport. Setelah itu orang Indonesia punya kepemilikan juga berapa belas persen dan itu adalah ya Bakri, grupnya Bakri gitu. Setelah itu pemerintah juga ingin dapat bagian ya Bakri switching dan ternyata ujung-ujungnya adalah dia gitu. Oke. Berarti ya kalau kita mau spill over efeknya lirik-lirik BRMS oke lah ya. Boleh lah. BRMS punya pengalaman. Sekarang iya udah all about gold gitu. Kalau dari Olive gimana nih untuk sektor komoditi yang kayaknya hot akhir tahun ini? Oke, kalau batu bara, kalau Cuan Troopers misalnya masih penasaran mau masuk itu mau nyicip ya bisa aja sih, tapi ingat harganya udah tinggi. Paling kalau yang bisa dilirik itu kalau yang amannya ya, yang amannya itu yang bagi dividen belum bagi dividen interim. Dan biasanya kalau batu bara itu bagi dividen kan seringnya 2 kali setahun, rata-rata semua udah bagi dividen interim. Ada tuh satu yang belum bagi dividen interim, walaupun sekarang udah mantul sih dari supportnya, jadi mungkin tunggu agak turun lagi. Kodenya tuh ada row, tapi mungkin tunggu agak turun ya, soalnya sekarang lagi ada di resistance. Nah, kalau Bumi itu udah masalah fate ya, karena ada orang yang cocok, ada yang enggak. Kalau aku sih ada, dan masih floating profit dari terakhir yang kita chat, kita live itu aku masih hold, belum ada apa-apain gitu. Cuma kan balik lagi ada orang yang mungkin nggak suka sama GCG-nya, ya nggak masalah juga gitu kan. Sesuaiin sama stock universe-nya Cuan Troopers gitu. Kalau yang untuk tahun depannya yang kita bisa hold agak panjang ya aku setuju banget sama Ko William. Aku juga di emas sih.
Soalnya waktu itu ya itu yang kata Ko William bilang, kita sempat ada market outlook juga kan beberapa minggu lalu. Jadi mungkin John Troopers, kalau John Troopers nanti setelah ini ada waktu bisa baca-baca tentang namanya adalah Basel III ya, Basel ya. Basel III ini jadi peraturan tentang sektor keuangan di dunia lah gitu ya. Nah, bedanya sama Basel II adalah dulu itu tier satunya atau instrumen yang dianggap nol resiko itu salah satunya adalah US dollar. Sebelumnya lagi ada mortgage. Sebelumnya lagi ada treasury ya, maksudnya apa, bonds pemerintah. Tapi ternyata mortgage memiliki resiko juga. Akhirnya dibuatlah Basel III gitu untuk memperbaiki ini. Nah, dulu di Basel II itu emas itu dia itu adanya di tier 3. Jadi emas itu bisa diakui sebagai cadangan atau aset itu nilainya hanya setengah dari harga aslinya. Misalnya harga emas 1000 US dollar nih, cuma berharganya tuh setengah doang di dalam peraturan Basel II. Tapi karena ada case 2000 krisis moneter 2008-2009, jadi diperbaruin kan jadi Basel III. Nah, di Basel III ini emas itu naik tiernya. Dari tier 3 menjadi tier 1, yang dimana tier 1 adalah instrumen investasi yang nol resiko. Nah, ada peraturan juga, jadi ketika Basel III ini kan adaptasinya bertahap ya, karena ada yang lain-lain gitu, ada komponen-komponen yang lain, misalnya kayak bank itu minimum permodalannya berapa dan lain-lain gitu. Nah, emas ini, jadi kalau misalnya sekarang perbankan kan punyanya paper asetnya gitu ya, atau derivatif dari emas. Perbandingannya itu transaksi hariannya 260 banding 1. Jadi 260 paper per satu batang emas gitu ya. Yang dimana itu kan jauh banget ya spreadnya. Jadi kalau tiba-tiba nanti ada negara yang butuh emasnya, ada nggak fisiknya? Nanti bisa ada potensi short squeeze ke depannya, kayak nikel. Kalau misalnya tiba-tiba banyak negara butuh emas fisiknya. Nah, di Basel III itu ada peraturan di mana misalnya tiap negara mereka itu punya cadangan yang mereka akui sebagai emas harus ada fisiknya 85%. Jadi bayangin kalau sekarang negara itu nggak ada fisiknya beneran sebesar 85%. Berarti demand terhadap emas itu nantinya akan meningkat. Nah, ditambah tadi William udah sempat singgung, quantitative easing itu bikin negara-negara jadi banyak yang nggak percaya sama dolar. Karena kok seenaknya dia bisa perhitungannya segitu banyaknya gitu ya. Betul. Kalau dulu Amerika misalnya terbitin bonds yang beli China. Tapi kalau lihat berapa tahun terakhir, China itu kepemilikan bonds Amerikanya udah turun parah. Tandanya apa? Tandanya China udah nggak gitu percaya lagi sama Amerika gitu. Nah, pada akhirnya nanti tiap negara bisa jadi berpikir untuk mengembalikan devisa mereka bukan lagi dengan dolar, tapi dengan emas. Nah, kalau ini terjadi, maka permintaan terhadap emas itu pasti secara fisik ya akan meningkat, dan tentunya ini juga akan menguntungkan Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia juga punya tambang-tambang emas yang luar biasa besarnya. Tapi balik lagi, ini balik ke keyakinannya John Troopers. Percaya nggak sama Basel III ini beneran diadaptasi gitu ya? Gitu. Iya, itu maksudnya terserah aja mau beli fisiknya atau mau beli sahamnya gitu. Kalau sahamnya tadi kan udah disebut ya, bisa MDKA, bisa Antam. Kalau Antam itu lebih ke distribusi ya, udah bentuk jadi. Kalau MDKA, BRMS itu kan tambangnya gitu. Bisa juga tadi apa yang disebut UNTR yang ada exposure-nya, terserah sesuaiin dengan universe-nya Sobat Cuan seperti itu. Iya, ini soalnya kalau kita lihat gimana? Katanya apa? Oh iya, ngomong soal emas, katanya harta karun Soekarno masih belum ketemu ya, isinya emas semua. Semoga ketemu ya. Kalau ketemu tuh viral tuh langsung. Viral. Iya. Soalnya kalau kita lihat technical analisisnya juga di XAU itu emas itu udah mau break inverted head and shoulders. Kalau lewat 1810 aja udah bisa 1920-an gitu, Be. Ya kalau ibu-ibu kan biasanya suka tuh investasinya sekalian ada fisiknya. Tapi ini kita ngomongnya emas logam mulia bukan perhiasan ya. Iya, harus yang logam mulia, betul. Yeah. Soalnya terakhir kali saya ngobrol sama Mas Mike juga sebulan 2 bulan lalu itu emas masih 1.600 loh. John Troopers juga waktu itu masih bingung loh, kok Mas Mike ini rekomendasinya emas ini udah 1.600-an, hari ini 1.800. Iya. Sepertinya mulai terbukti ya kalau kita lihat XAU-nya. Jadi
kedepannya ada tren seperti itu ya, ada demand yang cukup besar sepertinya ya, seperti yang tadi udah dijelasin oleh Olive juga, di mana transaksi emas itu biasanya yang realnya cuma satu ya banding 260 ya, Liv Iya, ya. Jadi uh, uh, 160. jadi kedepannya kalau emang itu nanti mau dirubah, nah jeng jeng, harga emasnya ini juga pasti akan terdampak. Oke, ini menarik banget, seru banget ya. Kita baru ngomongin dua sektor loh, dua setengah deh. Karena tadi kita bahasnya sedikit tekno ya, teknologi di GoTo. Nah, saya mau tanya pertanyaan terakhir. Tapi sebelum pertanyaan terakhir ini, saya mau info ke para cuan troopers ya. Ini kan percakapan kita seru dan pertanyaan kalian pasti banyak banget ya. Buat yang belum terjawab pertanyaannya, jangan lupa join ke komunitas kita dulu. Jadi cuan troopers lewat ifom.sukorsekuritas.com dan juga bergabung ke tim Olive ataupun tim William ataupun tim investor muda ya. Itu Karena ya sama aja either sih. way Aku investor sama muda aja. juga. Iya. Makanya harus join ya, harus Sobat join Cuan dulu. Troopers makanya namanya kan. Kita gabung ya, Sobat Cuan Troopers. Sobat. Oke, oke. Nah, pertanyaan terakhir saya mau tanya ke Olive dulu nih terkait dengan tips dan trik ya. Kita masih punya kurang lebih 5 menit, jadi mohon maaf harus saya batasin 2,5 menit, 2,5 menit nih. Olive terlebih dahulu tips dan trik di akhir tahun supaya bisa pesta cuan. Silakan. Oke. Kalau misalnya cuma pengennya tradingnya berarti jangka pendek ya atau menengah, ya udah Mm-mm. cari aja saham yang bagus dengan chart yang lagi uptrend. Ketika dia Hmm. koreksi, ya koreksinya koreksi wajar gitu ya. Biasanya kalian bisa tarik garis support, bisa pakai Fibonacci, bisa pakai support trendline. Ketika dia sedang berada di supportnya, buy. Udah sesimpel itu. Hmm. Mantap. Silakan, Bro Will. Baru 1 menit tadi ya. Baru- Oke, jadi tipsnya ya ada beberapa strategi trend following yang udah di-mention Mm-mm. sama Olive. Sama satu lagi Mm-mm. kita bisa cari saham-saham yang emang udah dibuang sangat besar gitu. Karena kan kalau kita lihat pattern dari sebuah pergerakan saham, kalau dia Mm-mm. naik pasti ada koreksinya kan. Dan kalau dia Mm-mm. turun waktu lagi downtrend pasti ada reboundnya. Walaupun lebih sulit memprediksi marketnya reboundnya kapan gitu. Kita bisa memprediksi reboundnya kapan, ya mungkin kita udah jadi dewa saham kali. Dan mungkin Mm-mm. strateginya kalau dalam fase downtrend, kita mungkin kasih beberapa tier pembelian gitu. Jadi kita tahu saham ini murah dan saham ini berharga, karena dari itu kita pengen beli saham ini gitu. Tapi kalau kita beli langsung, tiba-tiba dibanting lagi gimana? Average kita kan nggak bagus gitu. Iya. Mungkin kan harga saham bisa juga jatuh karena apa? Bukan karena fundamentalnya bermasalah gitu, tapi bisa jadi emang karena emosi pasar tuh emang orang kesel aja pengen buang saham itu gitu. Kayak contohnya gue tuh kan orang kesel aja pengen buang nih saham gitu. Iya. Jadi ya saham itu bisa jatuh gitu. Karena whatever the reason gitu. Jadi ya kalau saham-saham yang lagi downtrend ya kita biasain buat dollar cost averaging gitu sampai beberapa tier di bawahnya gitu. Dan mungkin kita ini ya kita memprediksi kira-kira bukan bukan memprediksi bottom sih, tapi di posisi mana kira-kira orang udah mulai punya kepentingan khusus gitu. Contohnya kayak gue kan udah punya kepentingan khusus. 100 triliun itu modal saya loh gitu ibaratnya waktu orang-orang invest di early stage itu modal saya gitu. Jadi ya di level-level itu ya mungkin udah Mm-mm. bisa cicil ya. Walaupun nanti mungkin kita masih bakal lihat Goto masih merugi gitu ya. Nah, tapi kan kita membeli masa depan di harga berapa gitu kan yang menarik gitu. Sama satu lagi ada yang menarik, konstruksi sih juga ada cukup menarik sih, walaupun cukup challenging di konstruksi. Contohnya kayak Waskita ya, sebetulnya gue udah sempat kalkulasi kalau harga right issue-nya Waskita kemarin tuh kan dia pengen mendapatkan dana segar 3,9 triliun. 3,9 triliun itu dibagi dengan 8 miliar lembar saham, berarti kalau nggak salah sekitar 450-an. Tapi ya, we don't know the market kan. Jadi, that's why kita udah bisa tahu kira-kira bottomnya di sini, tapi ya we don't know the market. Jadi, kita harus, kalau marketnya lagi downtrend, kita boleh beli bertahap, ya, tapi kita harus siapin lagi dananya gitu. Dan ya, kira-kira bottomnya sampai berapa sih ya? Anggap misalkan turun lagi 50%. Nah, kalau turun lagi 50% ya kita spare
spare, ibaratnya spare nyawa sampai berapa banyak gitu. Bisa spare nyawa sampai berapa banyak, dan kita convenient-nya berapa persen dari portofolio kita yang terpengaruhi oleh saham ini gitu. Misalkan ya kita convenient-nya 2,5%, ya berarti kita masukinnya 5% aja gitu di saham-saham yang emang volatilitasnya tinggi gitu. 5% kali turun 50% ya baru 2,5% dari portofolio, dan nggak terlalu signifikan gitu. Money management. Money management. Oke. Stock pick-nya udah dikasih, sektoralnya, dan juga level-level belinya, sinyal-sinyalnya juga ya. Kalau tadi Olive bilangnya kalau sudah kena support, ambil yang itu. Begitu juga dengan William tadi udah singgung masalah yang terkait juga ya. Thank you banget atas waktunya Olive dan juga William. Moga-moga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti. Ini ada yang khawatir katanya Olive udah ngantuk nih. Enggak. Kayaknya fansnya Olive nih. Enggak. Oke. William juga ini baru mau kayaknya jalan ya Olive ya. Iya, baru mau jalan ya kayaknya. Mau nobar ya. Mau nobar bola ya. Oke. Kalau gitu thank you banget ya untuk tips dan triknya, kemudian insight-insight menariknya Olive dan juga William, thank you banget insight-insight menariknya. Moga-moga kita bisa ngobrol lagi ya kalau sudah cuan nanti. Ini kan kita pesta cuan ya. Kalau udah cuan nanti kita harus ngobrol lagi gitu ya. Cuan di emas ya. Siap. Amin. Thank you World banget. World Cup juga cuan. World Cup. Iya, siap. Thank you banget Olive dan juga Makasih, William. Sampai ketemu lagi. Iya. Thank you juga untuk para cuan troopers. Saya Daniel Wiguna pamit undur diri. Sampai jumpa di Instagram Live selanjutnya. Bye-bye. Bye.